selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Ajeng Haryono dan Michael Tarisi. Kita ditemani sama Kak Dendi. Halo adik-adik. Teman-teman, kita mau mulai ibadah. Kita mau nyanyi Mat PKPA. Berdiri yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena ibadah, berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, kita dengar cerita. Sebelum itu kita nyanyi Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman, tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita hamba yang sudah Engkau utus ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar hamba bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bagi adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kiranya Engkau membuka diri mereka agar bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Erika bisa berjumpa lagi bersama adik-adik di rumah pada ibadah hari ini. Kak Erika mau mengucapkan terima kasih dulu buat adik Ajeng dan adik Michael yang sudah menjadi liturgos pada hari ini. Kak Erika tunggu giliran adik-adik ya. Pembacaan firman Tuhan hari ini masih terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Ezra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10.
Adik-adik jika sudah membuka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Halo Ajeng dan Michael, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Buat adik-adik di rumah, Ajeng dan Michael, siapa yang minggu kemarin ibadah IMPA? Masih ingat ceritanya? Ya, Kak Erika ingatin lagi ya. Diceritakan 6 minggu lalu adalah masa di mana bait Allah kembali dibangun. Tuhan menunjuk Bapak Ezra untuk memimpin bangsa Israel pulang dari tanah pembuangan menuju Yerusalem untuk membangun bait Allah. Nah, tugas ini sangatlah tidak mudah adik-adik. Tetapi karena kemurahan Tuhan membantu Bapak Ezra dengan cara menggerakkan hati bangsa Israel sehingga mau ikut serta membantu dan membangun bait Allah. Nah, di cerita Kak Erika minggu ini, setelah bait Allah sudah dibangun, Tuhan kembali mengutus Bapak Ezra. Kira-kira apalagi ya yang Tuhan mau untuk dibangun? Adik-adik tahu? Ya, Tuhan mau Bapak Ezra membangun kembali atau memperbaiki kehidupan bangsa Israel dengan cara mengajari firman Tuhan kepada bangsa Israel. Karena pada saat itu bangsa Israel tidak lagi dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Kak, kenapa Bapak Ezra lagi yang disuruh Tuhan untuk ajarin bangsa Israel? Karena Bapak Ezra ini senang sekali baca firman Tuhan. Tidak cuma baca aja, tetapi Bapak Ezra ini juga mempelajari perintah-perintah Tuhan. Bapak Ezra ingin tahu sebenarnya apa aja sih yang Tuhan perintahkan kepada kita umat manusia. Setelah Bapak Ezra tahu, maka ia lakukan deh di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi karena ketekunan Bapak Ezra di dalam mempelajari firman Tuhan, maka ditunjuklah Bapak Ezra untuk mengajarkan bangsa Israel agar bangsa Israel takut akan Tuhan dan kembali melakukan firman Tuhan. Jadi siapa di sini yang mau memberitakan firman Tuhan seperti Bapak Ezra? Tapi sebelum memberitakan firman Tuhan, kita harus melakukan dulu isi firman Tuhan itu adik-adik. Kalau firman Tuhan bilang jangan berbohong, boleh berbohong apa tidak? Nggak boleh. Tidak boleh. Kalau firman Tuhan bilang kasihilah orang tuamu, terus ngomong sama orang tua boleh teriak-teriak apa enggak? Nggak boleh. Tidak boleh. Yang terakhir, kalau firman Tuhan bilang kasihilah sesamamu, boleh musuh-musuhan apa tidak? Tidak boleh. Jadi adik-adik, orang tua dan kakak Laya, mari kita melakukan firman Tuhan agar kita dapat merasakan kasih setia Tuhan. Amin.
Teman-teman, tadi kan kita sudah dengar cerita. Sekarang kita mau nyanyi. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan, keselamatan, sehingga kami bisa kembali beribadah pada hari ini. Kami memohon penyertaan Tuhan di dalam segala bentuk pelayanan di gereja ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Pendeta, majelis kata layan yang sudah menyiapkan ibadah setiap minggu, juga alat-alat yang kami pakai untuk beribadah, sehingga kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang belajar dan beraktivitas di rumah masing-masing. Engkau memberikan akal, budi, dan hikmat di dalam belajar. Tuhan berkati adik-adik, membangkitkan semangat serta memberikan kesabaran di dalam mereka melakukan segala aktivitas di rumah. Untuk orang tua kami juga ya Tuhan, kiranya Tuhan melindungi orang tua kami di dalam pekerjaan, jauhkan mereka dari segala penyakit, memberikan kekuatan dan keselamatan dimanapun mereka berada. Bagi orang-orang yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya Tuhan memulihkan fisik mereka. Engkau memberkati segala perawatan dan juga obat-obatan. Tidak lupa kami berdoa untuk pemimpin negara maupun daerah dan seluruh aparat yang bekerja. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan perlindungan di dalam memimpin bangsa ini. Engkau jauhkan negara kami dari segala bencana, termasuk yang saat ini kami hadapi secara global, pandemi virus corona. Tuhan lindungi dan sertai segala usaha kami di dalam kami melewatinya. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita mau beri persembahan. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita mau nyanyi apabila kita sukacita. Yuk berdiri. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi
adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena ibadah kami telah berjalan dengan baik, bukan karena kehebatan kami, melainkan campur tangan dari Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kiranya Engkau memberkati kami di hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.